Nah, seperti ini kira-kira ruangan di lantai bawahnya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba yuk lihat ke bagian belakang di lantai bawah. Nah, ini dia servis makan di Damri Imperial Suite ya, teman-teman ya. Jadi bentuknya tuh kayak nasi kotak gitu, tapi sangat estetik sekali. Dan mungkin ini ada kerjasama dengan PT KAI ya, teman-teman ya. Terus ini menunya adalah nasi sapi lada hitam, teman-teman. Iya loh teman-teman, hari ini aku lagi ada di Damri, poolnya yang di Malang, teman-teman. Hari ini aku mau balik dari Malang ke Bogor, dan rencananya aku mau pakai bis Damri yang kelas Imperial Suite, teman-teman. Dan ini aku sudah ada di ruang tunggunya. Seperti ini ruang tunggu untuk penumpang Damri Imperial Suite. Ini aku lagi ada di bulan Ramadan ya, teman-teman ya, di bulan puasa. Jadi ya belum bisa menikmati fasilitas ruang tunggu dengan penuh ya, teman-teman ya. Jadi di ruang tunggu ini disediakan ya tempat istirahat yang lebih nyaman dan juga berbagai macam minuman dan snack, teman-teman. Tempat ini juga tersedia colokan atau stop kontak atau apa ya istilahnya. Ya, colokan lah ya untuk kalian mengisi daya handphone ataupun gadget kalian. Gitu, teman-teman. Bisnya ini akan berangkat pada jam 6. Jadi sebelum jam 6 itu di Malang sudah maghrib ya, teman-teman. Jadi aku gunain sebelum jam 6 itu aku sholat maghrib dan dijamak dengan sholat isya, teman-teman. Gitu. Dan ini penampakan dari bisnya. Wah, keren banget ya, teman-teman ya. Kalau biasanya Damri itu warna putih dan ini warnanya dominan biru gelap gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau pas lagi mau jalan ya, teman-teman. Tuh lihat Damri Imperial Suite. Aduh, keren banget, teman-teman. Gitu. Tampak dari luar lumayan gagah nih, teman-teman. Nah, sekarang bagian dalamnya, terutama di bagian lantai satunya itu cukup mempesona ya, teman-teman ya. Jadi kesannya tuh kayak hotel kapsul gitu, teman-teman. Keren banget. Nah, seperti ini kira-kira ruangan di lantai bawahnya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba yuk lihat ke bagian belakang di lantai bawah. Ini di belakang sini ada mini pantry, teman-teman. Di mini pantry ini ada berbagai macam minuman dan juga tersedia handuk ya yang bisa kalian gunakan ketika akan turun. Terus di atas juga ada P3K-nya. Dan seperti biasa nanti kita akan coba bikin kopi sebelum kita berangkat ya, teman-teman ya. Sebagai ya mulai perjalanan lah ya. Dan di samping pantry ini ada toilet yang sangat estetik banget, teman-teman, dan harum. Di pojokan situ itu bukan lidi ya, teman-teman ya. Pojokan sebelah kanan itu adalah pewangi ruangan, dan memang benar-benar wangi ruangannya, teman-teman. Toiletnya itu benar-benar wangi. Gitu. Wah, estetik banget ya ruangannya. Toilet ini hanya digunakan untuk untuk buang air kecil pada saat bisnya berjalan ya, teman-teman. Dan ini aku sudah ada di lantai 2-nya, teman-teman. Di lantai atasnya itu konfigurasi kursinya tuh 1-2, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Tuh, seperti itu. Keren ya. Sayangnya penumpangnya tidak penuh untuk kali ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita duduk di salah satu kursinya ya, di 7B. Nah, di depan ini kita ada cup holder. Ini tulisannya dari Rimba Kencana. Terus kemudian di depannya juga ada saku kayak pocket penyimpanan gitu. Terus ini ada leg restnya. Ternyata leg restnya itu cuma satu, teman-teman. Model lama lah ya. Dan ini menyatu dengan kursinya. Kemudian di kelas royalnya juga ini ada fasilitas stop kontak. Wah, ini keren banget sih, teman-teman. Ada stop kontak atau colokan juga, dan juga dilengkapi dengan port USB, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya iPhone, ini sangat membantu sekali kalau ada colokan stop kontak seperti ini. Terus untuk yang di kursi 2, di bagian tengahnya ini ada kayak cup holder 3 buah untuk sharing dengan teman sebelahnya gitu ya. Terus di atas itu ada lampu dan juga ada lover AC, teman-teman.
Kita kembali ke kursi kita di lantai 1 nomor 3 teman. Nah seperti ini. Ini tuh ada kita dapat sendal dan juga pasta gigi, terus penutup mata dan tisu basah teman-teman. Wah keren banget sih ini. Terus ini yang aku suka adalah selimutnya itu dibungkus plastik teman-teman. Ya semoga aja memang benar-benar bersih gitu ya. Jadi kesan higienisnya tuh ada. Terus juga kita udah dapat snack. Nah ini dia Imperial Suite 3 untuk kelas kita dan seperti ini. Tepat di samping tangga teman-teman. Jadi mudah sekali buat aku buat naik ke kursi aku. Nah ini yang tadi ya, ada sendal yang cukup tebal tapi tidak ada tulisan Damri-nya, tapi memang identik dengan warna Damri ya, biru dan putih. Terus kemudian ini ada kelengkapan lain kayak pasta gigi dan juga sikat gigi, terus juga ada tisu basah dan penutup mata teman-teman untuk kalian bisa tidur, karena memang Damri ini berjalannya malam ya, dengan harapan pagi sudah sampai dan buat yang bisa bekerja langsung bisa bekerja gitu. Lalu kemudian kita lihat snacknya teman-teman. Oh enggak, ini ada satu lagi, bantal. Nah bantalnya ini unik teman-teman, cukup besar ukurannya dan ada kayak aksen-aksen emasnya gitu, goldnya gitu. Dan fasilitasnya ini ada 2 port USB, tidak ada stop kontak atau colokan langsung gitu ya teman-teman ya. Cuma ada port USB aja, sayang banget sih. Jadi buat pengguna iPhone ya sabar-sabarlah, kecuali memang yang sudah port Type C ya. Type C juga di sini nggak ada sih. Terus ini ada cup holder 2 buah. Terus di bagian atas sebelah samping, jadi AC-nya tuh di atas tapi nggak pas di kepala kita teman-teman. Ada agak di samping gitu. Ini ada lover AC 2 buah. Terus kemudian ada lampu, tapi ini lampunya nggak nyala teman-teman. Terus ini ada kayak avot, tapi avotnya itu isinya kayak lagu-lagu jadul gitu teman-teman, nggak yang kayak film atau apa gitu. Sayang banget ya, kalau ada film itu sangat berguna sekali, sangat berguna, sangat menghibur lah teman-teman ya. Ini lebih ke kayak musik-musik jadul gitu teman-teman. Nah ini bagian yang aku suka nih, kita lihat snacknya dapat apa aja. Ini ada Dea Bakery. Nah ini Dea Bakery yang biasanya khas Malang ya. Terus kemudian ada Good Time isi 5 gitu kan. Terus kemudian ada selai oleh, nah rasa stroberi ya teman-teman ya. Terus ada air mineral, terus kita taruh sini aja dulu. Terus kemudian ada 3 buah permen teman-teman, relaksa gitu. Dan bagusnya permennya tuh dibungkus juga teman-teman, jadi lebih rapih, lebih ringkes gitu ya. Ya cuman itu aja teman-teman. Jadi total ada 5 makanan dan minuman gitu ya. Nah ini rotinya, roti dari Dea Bakery-nya. Ini kayak pizza versi murah gitu loh teman-teman ya. Dan ketika bisnya sudah berjalan, lampunya dimatiin teman-teman. Syukurnya kita udah melakukan sedikit review di bagian atas ya, karena bagian atas ini langsung dimatiin dan gelap banget teman-teman. Dan ini aku dari Malang, untuk yang duduk di bawahnya itu cuma aku doang teman-teman. Jadi aku bisa sedikit ngintip ke bagian drivernya gitu. Sayangnya waktu perjalanan aku kemarin itu nggak di apa ya teman-teman ya. Aku ngeliat ada reviewer top gitu, reviewer bis yang kondang gitu, dia dilayani oleh pramugarinya gitu untuk bikin kopi apa segala macam gitu. Dan sayangnya pas aku naikin itu nggak ada pelayanan seperti itu teman-teman, sayang sekali ya. Mungkin masih baru untuk Damri Imperial Suite ini untuk melakukan pelayanan gitu ya.
Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, yang penting kita bisa tetap bikin kopi di belakang ataupun minuman-minuman yang kita sukai gitu. Ini posisi duduk aku teman-teman, tinggi aku yang 160 ini masih sangat luas sekali kursinya, dan aku juga bisa sambil kerja teman-teman. Sengaja aku bawa kerjaan aku, dan memang salah satu yang bikin aku memilih bis sleeper itu adalah agar aku bisa melanjutkan tugas aku, pekerjaan aku di kerjaan gitu ya, kalau memang masih belum selesai gitu. Seperti ini kira-kira kondisinya teman-teman, aku kasih ilustrasinya lah gitu. Oh ya, bis ini pertama kali sejak berangkat dari Malang kita langsung menuju Bungur Asih teman-teman. Terminal Bungur Asih di Surabaya atau di Sidoarjo gitu ya, untuk menaikkan penumpang, dan kita akan berhenti cukup lama di Bungur Asih ini sekitar 1 jam. Jadi ketika kita sampai nih anggapannya jam 7, terus kemudian kita akan berangkat lagi sekitar jam 8 malam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tidak sempat sholat di Malang, mungkin bisa sholat di Bungur Asih ini gitu. Ini bukannya aku nggak tahu bahwa muslim itu bisa sholat di kendaraan gitu ya, cuman kalau buat aku sendiri memang sholat di kendaraan itu menjadi opsi terakhir kalau memang benar-benar tidak bisa berhenti gitu teman-teman. Jadi bukannya tidak bisa atau tidak mengetahui bahwa kita bisa sholat di masjid, di bis atau di kendaraan, tapi memang aku lebih prefer untuk sholat di masjid ketika berhenti bisnya gitu. Dan ini aku kasih sedikit gambaran tentang Imperial Suite untuk Damri-nya ya. Ini pakai bodi Avante H8 teman-teman, dari Tentrem. Ini keren banget teman-teman, lampunya nyalanya gitu, dan ini tuh aku pikir bentuknya tuh kayak ikan lohan teman-teman. Jadi bagian depan itu agak jenong gitu, dan memang merupakan salah satu bis desain favorit aku dah, selain yang Jetbus 5 ya teman-teman dari Adiputro. Ini termasuk yang menurut aku wah keren sih, ini kesan gagahnya tuh dapat banget gitu. Nah, seperti yang aku bilang barusan, bahwa jam 8 malam kita mulai melanjutkan perjalanan dari Malang, terus jos langsung ke Pul Damri Kemayoran, terus via tol Trans Jawa teman-teman. Wah, ini sih kita buktikan ya berapa jam nih perjalanan dari Malang menuju Jakarta teman-teman. Dari Malang tadi jam 6 ya, dan nanti sampai di Jakarta kira-kira jam berapa teman-teman gitu. Selepas dari Bungur Asih, kemudian pramugarinya membagikan kotak box gitu teman-teman, kotak nasi kotak gitu, untuk sebagai servis makan di Damri Imperial Suite ini. Seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, dia pramugari itu hanya memberikan nasi kotak ini teman-teman, tanpa melayani untuk yang minuman itu. Sebab aku lihat di reviewer bis yang lain itu kita juga dilayani untuk dibuatkan kopi gitu. Nah, ini dia servis makan di Damri Imperial Suite ya teman-teman ya. Jadi bentuknya tuh kayak nasi kotak gitu, tapi sangat estetik sekali. Dan mungkin ini ada kerjasama dengan PT KAI ya teman-teman ya. Terus ini menunya adalah nasi sapi lada hitam teman-teman. Jadi kita nanti nggak akan turun di rest area, tapi kita bisa langsung makan kapanpun kita mau di atas bis ketika bisnya sudah berjalan teman-teman. Sambil ngeliatin city light, wah keren banget sih ini suasana makannya ya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti kita akan coba makannya ya teman-teman ya. Ini ada kerupuk, ada nasi, terus ada sedikit sayuran dan juga sapi lada hitamnya. Nah ini dia. Ini tuh sapi lada hitam tuh masih kerasa anget loh teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa bisa anget, apa emang ini masih baru atau dihangatkan di mesin penghangat, aku nggak tahu ya.
Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalau kita mau makan di Imperial Suite dari Damri ya teman-teman, kita buka-bukan dulu nih yang ada dalam plastik. Ini bukannya gampang banget ya teman-teman ya, jadi langsung aja, nggak perlu pakai alat bantu, jadi mudah untuk disobek teman-teman gitu. Cuman harus dinotifikasi bahwa hati-hati dengan perminyakan dari dalam bungkusnya ya, jangan sampai netes ke seat, kursi ataupun selimut. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, gitu. Aku masih pakai kertas dari nasinya ya teman-teman ya, biar enggak berceceran gitu, mudah untuk dibersihkan. Ini juga dilengkapi dengan sendok garpu dan juga ada tisu untuk membersihkan mulut kita kalau misalnya sudah selesai makan. Oke, mari makan. Itadakimasu. Dari rasa ini benar-benar cukup enak teman-teman, rasanya juga bagus ya, masih hangat juga, dan mungkin karena efek puasa juga seharian menahan lapar gitu kan, jadi emang kerasa enak teman-teman. Ini sedikit aku spill gimana apa ya istilahnya, selimutnya ya, kondisi selimutnya itu masih baru, bukan baru ya, lebih tepatnya kayak habis dicuci gitu, wangi deterjen, bukan wangi deterjen, wangi sabun gitu. Terus juga bahannya licin dan hangat teman-teman, tidak bikin gerah. Sekitar jam 1:30 bisnya berhenti buat ngisi solar, dan nanti akan berhenti lagi di rumah makan Taman Sari teman-teman. Mungkin ini adalah pelayanan dari Damri untuk biar penumpangnya itu bisa sahur. Kebetulan ini aku naik pas lagi bulan Ramadan, di bulan puasa, atau memang dia berhenti di Taman Sari gitu. Tapi sayangnya berhentinya nggak lama, jadi setelah berhenti mungkin bisa buat makan mie instan seperti pop mie atau bagaimana. Terus nggak lama dia akan berangkat lagi teman-teman. Jadi sebelum subuh dia udah berangkat lagi, sayang banget. Tapi kita bisa ambil wudhu di rumah makan Taman Sari itu gitu teman-teman. Oh ya, ini posisi dari seatnya itu enggak yang rebah banget, dia masih sekitar 45 derajat gitu. Tapi buat aku sendiri, posisi 45 derajat ini sudah cukup untuk
bisa beristirahat selama perjalanan teman-teman. Begini posisi untuk mengakali agar bisa istirahat. Nah, bantalnya aku taruh di bagian leher belakang atau punggung untuk bisa kepalanya itu bisa lebih rileks teman-teman. Nggak kerasa sekitar mau jam 6-an gitu kita udah sampai di Jakarta teman-teman, daerah Jakarta. Jadi emang benar-benar dari Malang sampai Jakarta itu cuma membutuhkan waktu 12 jam teman-teman. Berangkat dari Malang itu jam 6 sore sampai di Jakarta itu jam 6 pagi. Tapi kalau menurut aku sih bisa lebih dipersingkat kalau di Surabayanya itu bisa lebih singkat, mungkin jam 7:30 untuk berangkatnya. Jadi sampai di Jakarta bisa lebih pagi lagi dan teman-teman bisa sholat di pool dari bus Damri Kemayoran gitu. Ya teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau naik Damri juga dari Malang menuju Jakarta. Recommended kah? Gue pikir ini cukup recommended ya, cukup recommended gitu. Thank you.